Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asa Husnurrahma dengan NIM 230607501043. Di sini saya akan memaparkan ringkasan pembelajaran terkait mata kuliah manajemen perkantoran modern. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu manajemen perkantoran modern. Manajemen perkantoran modern yakni pengelolaan pekerjaan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui sumber daya yang tersedia secara optimal. Adapun poin-poin utama yaitu yang pertama, ruang lingkup. Ruang lingkup mencakup perencanaan perkantoran, pengorganisasian, pengarahan dan kepemimpinan, dan pengendalian dan evaluasi. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi. Peran dan fungsi mencakup efisiensi operasional, pengelolaan sumber daya, pengendalian kualitas, inovasi, dan adaptasi. Selanjutnya materi yang kedua yaitu organisasi perkantoran. Organisasi perkantoran ini adalah suatu rangka dasar yang menjadi tempat orang-orang melangsungkan kegiatannya untuk menerima, menyimpan, mengelola, dan menyajikan informasi dan merawat aktivitas dengan menyertakan prinsip, unsur, dan asas organisasi supaya kegiatan perkantoran berjalan dengan lebih baik dan lancar. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu lingkungan perkantoran. Lingkungan perkantoran atau keadaan di sekitar ruangan perkantoran dapat mempengaruhi tata usaha karyawan dalam bekerja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu lingkungan yang sehat, warna, udara, musik, keamanan kantor, dan lain-lain. Lingkungan perkantoran adalah lingkungan fisik di mana karyawan bekerja, yang mana apabila karyawan sendiri merasa tidak nyaman ataupun tidak aman dengan lingkungan tersebut, pastinya hal tersebut akan menyebabkan gangguan dalam kinerjanya. Selanjutnya materi yang keempat yaitu perkantoran sebagai sistem. Yang dimaksud di sini adalah sistem perkantoran yakni segenap rangkaian prosedur yang telah menjadi tata tertib dalam penyelesaian suatu bidang kerja yang mana telah menjadi langkah-langkah dalam penyelesaian suatu pekerjaan di bidang tata usaha. Selanjutnya materi yang kelima yaitu komunikasi perkantoran. Pada dasarnya komunikasi biasanya terjadi secara terencana dan berkesinambungan serta dapat berlangsung setiap saat dan di mana saja. Komunikasi merupakan suatu upaya membangun pengertian antara yang satu dengan yang lainnya agar terjadi kesamaan pemahaman mengenai satu hal. Selain itu, juga salah satu yang sangat penting dalam kegiatan suatu organisasi adalah tujuannya dapat dengan mudah tercapai. Komunikasi dalam organisasi merupakan proses untuk penyampaian suatu pesan yang berupa informasi dan perintah baik secara virtual maupun horizontal dengan tidak menggunakan media atau menggunakan media untuk mencapai tujuan yang diharapkan perusahaan. Selanjutnya materi yang keenam yaitu telekomunikasi atau teknologi komunikasi yang didefinisikan sebagai komunikasi yang menggunakan peralatan elektronik maupun elektromagnetik. Bisa juga didefinisikan sebagai transmisi informasi yang menggunakan teknologi telepon. Untuk perusahaan kecil, manajer administrasi perkantoran seringkali bertanggung jawab dalam menentukan kebutuhan dan fungsi peralatan telekomunikasi. Dalam perusahaan yang lebih besar, fungsi ini dikerjakan oleh manajer layanan telekomunikasi. Selanjutnya materi yang ketujuh. Dari berbagai penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa salah satu dari 5 fungsi dasar manajemen adalah kontrol atau pengawasan yang mana berfungsi untuk membantu atau memastikan apakah aktivitas yang dilakukan pegawai administrasi sesuai dengan hasil yang diinginkan. Selain itu, fungsi ini juga dapat digunakan untuk memfasilitasi bagaimana melakukan perbaikan terhadap hal tersebut. Jika tidak dilakukan fungsi tersebut oleh manajer administrasi akan mengakibatkan kurang efektifnya proses administrasi.
Jadi, kesimpulan terkait materi yang saya paparkan yaitu manajemen perkantoran modern bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi. Organisasi perkantoran berfungsi sebagai wadah untuk menjalankan aktivitas administrasi secara terstruktur, didukung oleh lingkungan kerja yang nyaman, dan agar meningkatkan produktivitas. Sebagai suatu sistem, perkantoran memiliki prosedur yang mengatur penyelesaian pekerjaan secara efisien, komunikasi yang efektif, baik secara langsung maupun melalui teknologi telekomunikasi, menjadi faktor kunci dalam koordinasi kerja. Selain itu, pengawasan dan kontrol sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas administrasi serta meningkatkan kualitas kinerja. Dengan perkembangan teknologi dan tantangan perubahan, perkantoran modern harus mampu beradaptasi, berinovasi, dan menerapkan strategi manajemen yang baik untuk mencapai efisiensi dan aktivitas kerja. Baik, mungkin itu saja presentasi singkat dari saya terkait rangkuman materi pembelajaran mata kuliah manajemen perkantoran modern. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.